Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Selvi Nelwani, yang kedua ada Helorena, yang ketiga ada Jupika Sanbarana Stompul. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep ekuitas. Dan video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Teori Akuntansi. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, pengertian ekuitas. Ekuitas adalah selisih antara nilai aset dan liabilitas ataupun kewajiban. Ekuitas bisa diartikan juga sebagai nilai harta bersih yang asalnya dari investasi oleh pemilik perusahaan, serta hasil dari aktivitas usaha yang dilakukan suatu perusahaan. Pembahasan yang kedua, komponen-komponen ekuitas. Komponen-komponen yang terdapat dalam ekuitas yaitu, yang pertama ada modal setoran. Modal setoran adalah modal atau aset yang diserahkan oleh pemilik usaha ataupun investor dalam jumlah tertentu. Penyetoran modal tersebut bertujuan untuk menjalankan usaha dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Modal setoran terbagi menjadi dua. Yang pertama ada modal saham, yaitu jumlah lembar saham maupun nominal uang yang beredar. Yang kedua ada saham agio dan disagio, yaitu selisih antara jumlah modal yang diserahkan pemegang saham dengan nilai saham tersebut. Disebut agio saham jika selisihnya di atas nilai nominal, sedangkan disagio saham adalah kondisi sebaliknya. Komponen yang kedua yaitu keuntungan yang tidak dibagikan. Keuntungan yang tidak dibagikan artinya keuntungan yang telah didapatkan dari tahun ke tahun sebelumnya tetapi tidak dibagikan ataupun tidak diambil. Komponen yang ketiga yaitu modal penilaian kembali. Selisih yang terdapat antara modal pada periode sebelumnya dengan periode saat ini disebut dengan modal penilaian kembali. Perusahaan bisa saja memasukkan sisa modal periode yang lalu ke dalam modal sekarang agar nilainya lebih maksimal. Komponen yang keempat yaitu modal sumbangan. Modal sumbangan adalah nilai aktiva yang diperoleh perusahaan yang sumbernya dari sumbangan pihak lain. Modal sumbangan memungkinkan perusahaan tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk membeli sesuatu ataupun untuk memperoleh aset baru. Komponen yang kelima yaitu modal lainnya. Modal lainnya yaitu modal yang sumbernya dari berbagai jenis cadangan yang ada pada perusahaan. Misalnya modal ekspansi, modal persiapan untuk pelunasan obligasi, cadangan penurunan harga, dan sebagainya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami tentang konsep ekuitas. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat bergantung pada sudut pandang yang digunakan, yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Pemakaian sudut pandang yang berbeda dapat menghasilkan format pelaporan yang berbeda juga. Teori ekuitas terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama teori kepemilikan. Teori kepemilikan memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lain sebagainya dilihat dari sudut pandang pemilik. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Yang kedua ada teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori kepemilikan. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan usaha menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari entitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisah antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri yang terpisah dari pemilik. Teori entitas didasarkan atas persamaan akuntansi, aktiva sama dengan hutang sama dengan modal. Yang ketiga ada teori ekuitas residual. Seorang teoretisi akuntansi, William Patton, menyatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Dalam pandangan teori entitas, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik.
Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori kepemilikan dan teori entitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansinya adalah aktiva dikurang ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Yang keempat, ada teori enterprise. Teori enterprise, suatu perusahaan, merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas. Di dalam teori entitas, perusahaan dipandang sebagai unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemegang saham. Sedangkan dalam teori enterprise perusahaan dianggap sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Yang kelima ada teori dana atau fund. Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori kepemilikan dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi dan legal secara artifisial dalam teori entitas. Menurut teori dana, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Teori dana berdasarkan pada persamaan akuntansi sebagai berikut. Aktiva sama dengan restriksi aktiva. Kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu posisi Financial Accounting Standard Board mengenai teori ekuitas. Financial Accounting Standard Board sangat jelas mengadopsi teori ekuitas residual ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik, yang menyatakan hak residual pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi hutang. Pandangan ini sejalan dengan tujuan akuntansi yang dinyatakan oleh FSB yang menyediakan informasi khususnya kepada investor atau lebih khusus kepada pemegang saham biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh penyaji yang ketiga. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep ekuitas, yaitu pengakuan ekuitas. Ekuitas biasanya diakui pada saat pemodal mentransfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan bagian kepemilikan perusahaan. Pengakuan modal biasanya digunakan pada perusahaan yang berbentuk perseorangan maupun partnership. Modal yang disetor diakui pada saat penerima baik berpakas maupun non-kas. Pengukuran ekuitas. Modal atau ekuitas diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Sementara untuk setoran yang berupa non-kas akan diukur sebesar nilai wajar non-kas pada saat diserahkan, yaitu nilai operasional tanggal yang telah disetujui Dewan Komisaris. Penyajian ekuitas. Menurut PSAK nomor 21, penyajian ekuitas meliputi penyajian dalam bentuk modal dan saldo laba. Modal disajikan dalam neraca setelah pos kewajiban. Penyajian ekuitas bertujuan menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap pemegang saham. Laporan nilai tambah value added sebagai pelengkap laporan keuangan. Konsep nilai tambah. Konsep nilai tambah secara umum dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dan jasa dengan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa lain yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa nilai tambah pada dasarnya adalah hasil penjualan dikurangi dengan biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang digunakan dalam rangka menciptakan penghasilan tersebut. Metode penentuan nilai tambah. 1. Metode subtraktif, yaitu nilai tambah perusahaan dapat dihitung dari besarnya nilai penjualan atau output kotor perusahaan, yaitu dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan beban input yang terdiri dari bahan baku atau jasa. Metode subtraktif, yaitu nilai tambah perusahaan dapat dihitung dari besarnya nilai penjualan atau output kotor perusahaan, yaitu dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan beban input yang terdiri dari bahan baku atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan penjualan tersebut, atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai NT sama dengan HP kurang BI. 2. Metode aditif merupakan nilai tambah perusahaan dapat dihitung dari laporan laba operasi
operasi, yaitu dengan cara menjumlahkan jumlah input produksi yang berasal dari modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan penjualan. Dalam istilah akuntansi adalah jumlah laba operasi atau sebelum pajak, bunga, dan pos-pos luar biasa, tetapi setelah menghilangkan unsur beban operasi dan laba yang berasal dari kegiatan non-produktif, ditambah dengan biaya gaji dan upah pegawai, atau secara matematis dirumuskan sebagai NT sama dengan BG tambah dalam kurung LO kurang NP. Penyusunan laporan nilai tambah. Seperti halnya laporan laba rugi, laporan nilai tambah juga disusun atas dasar konsep akrual dan matching principles. Di samping itu, laporan nilai tambah merupakan laporan hasil operasi perusahaan atau tidak termaksud transaksi modal untuk periode waktu tertentu, bukan pada tanggal tertentu. Dengan metode adiktif, laporan keuangan nilai tambah dapat disusun dengan mudah hanya dengan mengubah laporan laba rugi. Laporan keuangan nilai tambah dapat disusun dengan mudah hanya dengan mengubah laporan laba rugi. Besarnya laba yang ditahan perusahaan dapat dihitung dengan cara mengurangkan berbagai macam beban, pajak, dan dividen dari hasil penjualan. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.